Shalom, selamat pagi pemirsa Kompas TV yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama lagi di program Jamahannya. Saya berharap Anda dalam kondisi yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Hadir di studio pada pagi hari ini Pendeta Dr. Henok Edi dari GBT KAO Ngesrep Semarang. Selamat pagi Pak Henok. Selamat pagi. Bagaimana kabar nih? Kabar baik. Good. Selalu semangat nih Pak Henok. Iya, semangat. Meskipun usia sudah tidak muda lagi, Pak. Tidak muda. Iya. Tapi tetap semangat. Semangat. Baik, pemirsa, pada saat-saat ini Indonesia sedang mempersiapkan untuk pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten ataupun kota. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mempersiapkan diri menghadapi pilkada pada tahun ini? Dan Pendeta Dr. Henok Edi akan menyampaikan kepada kita bagaimana kita menjadi pemilih yang cerdas sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baik, Pak Henok, dipersilakan. Terima kasih. Iya. Shalom, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat kesempatan yang boleh Kau berikan bagi kami untuk kembali menelaah sebagian firman-Mu berkaitan erat dengan pilkada yang kami hadapi. Terima kasih dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa Kompas TV yang saya kasihi dan saya hormati dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang pemilih cerdas, ya ini adalah suatu tema yang menarik juga untuk kita pikirkan bersama-sama. Ya, setiap kita memang dimanapun kita berada dalam situasi apapun, kita harus mengambil keputusan. Ya, kita siap juga memilih. Nah, sebagai seorang yang beriman, setiap pilihan itu memang haruslah selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita kaitkan dengan kondisi kita sekarang ini sedang mengadakan persiapan untuk pilkada ke depan, tentu kita harus mengambil bagian. Muncul sebuah pertanyaan, apakah kita harus mengambil bagian dalam pemilihan dalam pilkada ini? Toh yang kita pilih itu mungkin tidak sesuai dengan iman kita. Kalau kita melihat di Alkitab, Raja Kores, Raja Darius, Raja Artasasta, mereka adalah orang yang di luar Tuhan. Namun justru Tuhan mengurapi mereka. Tuhan pakai mereka. Kenapa bisa begitu? Karena Allah punya tujuan. Jadi Tuhan memakai mereka sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk mencapai tujuannya. Nah, untuk itu pemirsa yang saya kasih, saya ingin berbagi ya hanya 2-3 ayat dari Keluaran 18 sebagai pemikiran kita dari Keluaran 18 ayat 21, kita lompat ayat 24, 25. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya dari seluruh orang Israel. Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Nah, dari hal ini, pemaparan ayat ini, saya gambarkan bagaimana Musa dalam memilih, itulah kondisi kita sekarang ini. Nah, untuk memahami ini, jadi ketika Musa setiap hari harus meladeni semua rakyat Israel, Yitro mertuanya memberikan pesan yang sampai sekarang tetap digunakan oleh semua bangsa. Jadi dia berbicara tentang menempatkan orang-orang pilihan ya untuk menjadi pemimpin. Dengan syarat dikatakan tadi memiliki kualitas karakter yang sepadan dengan tugas kepemimpinan itu. Nah, kualitas itu antara lain tadi dikatakan cakap atau terampil melayani, takut akan Tuhan, dapat dipercaya dan diandalkan, serta memiliki integritas yang tinggi. Nah, ada 3 hal yang saya ingin bagikan dalam waktu yang sangat terbatas ini. Pertama, kita membutuhkan pemimpin.
Sebuah daerah, entah itu kota atau provinsi, tidaklah mungkin dapat dikelola tanpa adanya kepemimpinan. Sehingga sudah sewajarnya lah apabila dalam suatu kehidupan bersama itu dibutuhkan seorang pemimpin. Jadi kemampuan untuk mendelegasikan tugas merupakan kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, namun tidak bisa dilakukan sembarang orang. Karena itu kalau kita tahu yang pertama kita membutuhkan pemimpin, jangan golput, gunakan hak pilih kita. Kita punya hak politik untuk memilih. Yang kedua, kita harus memilih pemimpin yang tepat. Sebagai warga negara Indonesia yang memilih siapa calon pemimpin nantinya, pilihlah yang memang benar-benar aksi-aksinya, jejak, ya rekam jejaknya, jujur dan takut akan Tuhan yang dapat dipercaya, artinya memiliki rekam jejak yang baik dan benar. Artinya jangan salah memilih karena suara kita menentukan masa depan daerah kita atau bangsa kita. Karena itu jangan terkecoh dengan gambar orang, ya bisa jadi tak seindah warna aslinya. Yang ketiga, saya yakin Musa pasti berdoa dalam menentukan pilihannya. Yang ketiga, berdoalah untuk pilihan kita. Dalam 2 Timotius 2 ayat 1 dan 2 kita jumpai di situ, kita berdoa untuk pemimpin kita. Jujur, kita sering berdoa hanya bagi diri kita sendiri atau orang-orang yang kita cintai. Kita kurang peduli kepada tujuan Allah bagi semua orang. Kerap kali kita lebih berfokus kepada tujuan kita sendiri. Dalam Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan kubuang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi berdoa untuk kota sama saja berdoa untuk kita. Jika kota kita aman, sejahtera, maka kita pun akan aman dan sejahtera dalam hidup kita. Jadi kita belajar hari ini bagaimana pentingnya kita berdoa, karena ini kata erat dengan ketentraman, ketenangan, kebahagiaan, lebih-lebih untuk pekerjaan Tuhan. Untuk itu 3 hal ini paling tidak menjadi pemilih yang cerdas. Kita sadar kita butuh pemimpin yang akan memimpin kota kita, provinsi kita. Kita butuh pemimpin yang tepat. Yang ketiga, kita perlu berdoa betul-betul apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki, kita putuskan. Saya kira itu. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Sam. Wow, luar biasa pemirsa. Sehingga pada saat kita akan memilih nanti pemimpin yang akan menjadi gubernur ataupun bupati atau wali kota di daerah kita masing-masing, kita yakin, kita mantap sekarang akan pilihan kita. Baik pemirsa, pada pagi hari ini bersama-sama kita akan belajar bagaimana menjadi pemilih yang cerdas. Pak Henok, iya Pak, menarik sekali karena Bapak mengambil kisah dari kisah Musa ya, ketika akan memilih pemimpin 1.000, 150 dan 10. Dan Musa meskipun seorang pemimpin yang besar, tetapi ternyata dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yitro yang dalam hal ini adalah mertuanya sendiri. Pak, dari hal ini apa yang menarik dari Musa ketika dia mendengarkan Yitro? Apakah Musa sebelumnya tidak punya pengalaman menjadi seorang pemimpin? Iya, kalau saya amati ya Pak Sam, Musa pasti punya skill, kecakapan dalam memimpin ya. Kalau melihat konteks dalam bagian ayat tersebut, sebenarnya bangsa Israel ini sendiri, rakyat Israel ini yang belum tahu gitu ya, sehingga figur Musa ini memang orang luar biasa ya, yang punya pengalaman ya sebagai hamba Allah dan nabi yang punya karisma, sehingga semua larinya ke beliau begitu, sehingga beliau melayani sampai keluarga boleh katakan terabaikan dari pagi sampai malam. Mertuanya langsung mengevaluasi kalau begini nggak sehat gitu. Nah, yang saya terkesan dengan beliau, walaupun beliau seorang yang orang hebat, tetapi mau menerima saran. Itu yang saya kagumi Pak, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh ayah mertuanya. Baik, ini menarik ya, karena selain mendengarkan, Musa juga melakukannya. Menerima masukan aja, tapi tidak pernah mendengarkan. Nah Pak Henok, terkait dengan hal tersebut, kita tarik benang merah dengan pilkada yang akan diselenggarakan
pada 27 November yang akan datang itu pelaksanaan pemungutan suara pemirsa. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk hal tersebut. Nah, kita akan memilih gubernur nih Pak dan betul. Juga bupati atau wali kota di kabupaten ataupun kota. Nah, tadi Bapak sampaikan bahwa ada 3 hal, yaitu kita memang butuh pemimpin. Butuh pemimpin. Pak Henok melihat hal ini, kadang-kadang kita sebagai umat Kristiani merasa bahwa apa sih kontribusi saya untuk memilih? Toh nanti nggak ada hubungannya. Toh masalah-masalah tentang agama itu masih kuat dan lain sebagainya. Betul. Dalam kesempatan ini, apa yang ingin Bapak sampaikan bahwa kita tidak boleh golput? Iya, betul. Ya, karena Pak Sam dan pemirsa yang saya kasih, kita punya tanggung jawab ya. Selama ini kita seringkali berpikir kalau kehidupan berpolitik itu sesuatu yang duniawi. Kadang-kadang kita punya gambaran politik itu kotor. Sebenarnya tidak. Politik itu sesuatu yang luar biasa ya, yang harus kita responi. Nah, karena itu sebagai orang-orang yang percaya beriman, kita juga harus sadar Pak, Allah itu ada dalam sejarah. Jadi apapun yang terjadi itu dalam pimpinan Tuhan juga. Nah, yang menjadi hak kita selama ini kita hanya berkutat di dalam gereja. Ya, kita lupa ya, di gereja itu kan cuma hari Minggu, hari Senin sampai Sabtu dunia kita kan. Nah, berhadapan dan segala macam hal. Nah, kerap kali sebagai rohaniwan kadang-kadang kita berpikir ya mandat spiritual itu menjadi fokus kita, tetapi mandat kultural, mandat budaya, mandat pembangunan terabaikan. Padahal sebagai individu orang-orang beriman harus ada dalam dunia sekuler. Jadi memang kita gereja tidak boleh berpolitik praktis, tapi kita punya hak politik untuk memilih. Itu wajib Pak. Bahkan kalau kita tidak, berarti kita tidak menunjukkan ya sebagai sikap sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Jadi artinya tidak boleh golput, harus mengambil keputusan untuk memilih. Baik. Gitu. Nah, persoalannya karena nanti ada 2 kontestan ini, baik gubernur maupun wali kota, khususnya yang ada di kota Semarang ini ada 2 kontestan. Nah, kadang kita berpikir mana yang harus saya pilih, Pak Henok ya. Apa yang harus dilakukan oleh pemirsa supaya pilihan mereka itu benar-benar tepat, tidak salah pilih, karena 5 tahun ke depan ini benar-benar menentukan tentang kondisi Jawa Tengah dan kota Semarang. Betul. Ya, kalau saya lihat yang paling penting adalah rekam jejak yang kita pilih. Jadi jangan terkecoh dengan gambar gitu ya. Tapi apa yang sudah dilakukan, dan misalnya di provinsi saya melihat wah luar biasa ya, dari pengalaman rekam jejak apa dilakukan dan kemampuan dalam melayani, kecakapannya, integritasnya tidak diragukan, proses hidup yang mereka jalani begitu bersih. Nah itu yang harus kita pilih Pak. Baik, artinya pemirsa kita harus mengerti, mengenal siapa yang kita pilih. Iya, harus dikenal. Jangan ikut-ikutan aja nih Pak. Iya, betul Pak. Apalagi bantuan bansos begitu hanya terkecoh. Jangan ya. Bahaya ya. Bahaya. Kalau memilih berdasarkan bahaya, ya. Pak Henok, kadang kita melihat situasi kondisi seperti yang Bapak sampaikan tadi, memilih tetapi hanya ikut-ikutan, artinya dia hanya melihat golongan besar yang harus dipilih semacam itu, tapi lupa dengan rekam jejak atau track record yang sudah dimiliki oleh kontestan tersebut. Dari mana kita bisa mengenal kontestan itu memiliki rekam jejak yang baik? Ya, jadi kalau saya melihat rekam jejak itu kan bisa lewat berapa informasi ya, lewat media sosial, juga dalam tokoh-tokoh yang banyak bisa berikan informasi ya. Saya bisa seperti saya yang ada dalam gereja, saya tahu banyak tentang rekam jejak karena saya membuka diri paling tidak misalnya biografinya beliau, cari di Google, ada banyak hal lah. Sumber-sumber informasi itu ada, atau lewat misalnya kampanye yang ada, kan ada informasi-informasi yang ada, kan sekarang lewat televisi, lewat HP segala banyak, ada banyak cara Pak. Bisa kita. Yang penting saya katakan, jangan terjebak dengan suara mayoritas. Maksudnya Pak? Kelompok tadi sudah disinggung, kelompok mayoritas itu belum tentu kan. Maka saya bilang rekam jejak orang tersebut harus kita lihat. Bagaimana hasil kerjanya, apa yang sudah dilakukan.
dan pengalaman di lapangan. Pengalaman Itu di lapangan. kalau saya lihat itu. Jadi hati nurani kita harus kita jaga. Jadi jangan sekedar kita memilih. Wow, baik pemirsa. Jadi mari kita menjadi pemilih yang cerdas, jangan sampai salah memilih. Nah, nanti di segmen berikutnya kita akan kupas lebih dalam supaya kita tahu bahwa sebagai hamba-hamba Tuhan nih Pak Henok, seringkali kita terjebak dalam politik praktis. Iya. Apa itu politik praktis dan apa yang harus kita lakukan di saat kita melakukan pilkada saat ini? Kita akan kupas lebih dalam, tetapi setelah jeda pariwara kami segera kembali. Baik, pemirsa, kita masih berbincang-bincang pada pagi hari ini tentang menjadi pemilih yang cerdas. Mengapa menjadi pemilih yang cerdas? Berarti ada menjadi pemilih yang tidak cerdas. Ya. Artinya hanya sebatas ikut-ikutan, tapi tidak mengerti apa yang harus dilakukan, siapa yang harus dipilih. Karena 5 tahun ke depan ini sangat menentukan wajah gambar dari tempat atau daerah di mana kita tinggal, seperti firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 7 yang tadi Bapak singgung, bahwa kita harus mengusahakan kesejahteraan kota atau bangsa di mana kita berada. Pak, terkait dengan politik praktis, Pak. Banyak orang mungkin salah persepsi nih Pak tentang politik praktis. Bapak mungkin bisa ceritakan sejenak ini tentang politik praktis supaya para pemimpin, hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala yang menyaksikan tayangan kita pada pagi hari ini benar-benar mengerti tentang politik praktis itu. Silakan Pak. Terima kasih. Pemirsa yang saya kasihi, memang kerap kali kita berpikir keliru ya, Pasan, tentang politik ya. Kadang-kadang pendeta sampai nggak berani juga. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kita masing-masing punya tanggung jawab Pak untuk membangun kota ya di mana kita ada, daerah di mana kita berada. Jadi kita tidak boleh menutup mata. Seperti saya katakan tadi, bahwa kita punya tanggung jawab untuk menjalankan mandat kultural, mandat pembangunan itu Pak. Jadi kita harus hadir. Tadi Bapak ada pertanyaan saya perlu lengkapi lagi yang tadi, dari mana informasi anak-anak Tuhan dapat? Tentu dari pemimpin rohani. Tapi tolong pemimpin rohani jangan sampai hanya berjalan berdasarkan nalurinya, harus cerdas, harus pakai logikanya dari rekam jejaknya yang kita pilih. Jadi dialah sebagai sumber. Memang mimbar tidak boleh kita gunakan ya, karena kita harus menjaga ya itu, karena tidak boleh berpolitik praktis. Tapi secara praktisnya dalam hal ini, tapi jemaat yang betul bertumbuh selalu bertanya kepada saya, Pak, kita pilih yang mana? Saya bilang yang ini, yang gini. Kenapa bisa begitu? Saya jelaskan. Jadi pendeta harus bisa memberikan jawaban begitu, Pak. Baik, jadi memang para pendeta sebagai pemimpin umat tidak boleh berpolitik praktis secara langsung ya Pak, terlibat dalam sebuah kegiatan atau aksi politik. Tetapi untuk menyuarakan haknya itu harus. Sekali lagi, sebagai seorang pemimpin, kita ini diikuti oleh jemaat kita. Tadi belajar dari Pak Henok, gimana caranya di Pak Henok? Jemaat ngerti Pak. Karena jemaat sudah tahu ya, sampai pernah saya dikatakan, wah Pak Henok cocok jadi politikus. Oh, saya bilang tidak. Saya punya tanggung jawab, sehingga dalam setiap pilpres atau pilkada selalu konsultasi sel-sel grup itu. Ya pimpinan sel tanya apa, nah saya tinggal disebarkan. Di semua jemaat pasti pilih. Mayoritas di sana memang kekuatannya dari suara pendeta juga gitu. Baik. Dan gimana Pak Henok? Dan tidak ada pertentangan Pak. Misalnya karena masa pilihan sudah seragam semua Pak. Jadi ketika pemimpin mengerti siapa tokoh yang akan dipilihnya, itu menjadi sebuah acuan di jemaat ya Pak. Iya betul. Dan itu terjadi sudah berkali-kali ini Pak. Berkali-kali karena pemimpin kan bicara kepemimpinan kan bicara influence, pengaruh kan. Nah, saya belajar berikan pengaruh positif. Karena saya katakan kesejahteraan kota ini atau daerah kita tuh merupakan kesejahteraan kita. Jadi kalau kita memilih pemimpin yang tepat, pasti kita akan mengalami. Dan itu terbukti kan. Di Semarang misalnya pekerjaan Tuhan, perizinan gereja luar biasa gitu lah. Karena dari pilihan kita yang tepat. Gitu. Pak Henok, kembali kepada syarat pemimpin. Tadi Bapak sampaikan, carilah, pilihlah pemimpin yang melayani dan berintegritas. Kenapa paling tidak 2 syarat itu menjadi satu hal yang utama?
Kalau dia tidak punya kecakapan, skill, nggak mungkin ya. Mengapa pemimpin itu kan dalam sebuah proses ya, jadi pembelajaran, tidak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba langsung jadi pemimpin. Nah, maka kita harus pilih pemimpin yang betul siap ketika dipercayakan, dia sudah siap melakukan kepemimpinannya. Dan juga masalah integritas ya, seringkali bicara integritas itu apa yang dia katakan seperti apa yang ada di hatinya, atau yang dia katakan itu sama dengan yang dilakukan sama dengan yang dikatakan, itu integritas. Kadang-kadang ada orang bisa ngomong begini tapi tingkah lakunya enggak. Nah, integritas sama. Mengapa dalam bagian itu tidak mengejar suap gitu. Dan ada tambah satu lagi, Pak, takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan ini kan bukan hanya ditujukan pada kita. Kata takut akan Tuhan juga artinya ada rasa respek, hormat, sehingga menjaga etika, Pak, etika moral dalam cara berkarya. Jadi tidak menjadi orang yang kompromis, Pak. Segala macam cara dihalalkan. Nah, jadi takut akan Tuhan di situ, Pak. Baik. Jadi benar-benar menjaga hidupnya hanya untuk melayani rakyat. Iya, melayani. Luar biasa. Nah, syarat yang ketiga yang disampaikan Pak Enoch tadi, selain kita memang butuh pemimpin dan kita harus memilih pemimpin yang tepat, juga berdoa, Pak. Berdoa, Pak. Pak Enoch, ini masih ada waktu sampai tanggal 27 November yang akan datang. Doa seperti apa yang harusnya kita kita doakan ya. Paling tidak yang pertama ya, kita doakan supaya Tuhan ambil bagian. Sehingga hal-hal yang tidak berkenan itu dijauhkan, Pak. Karena kita tahu Tuhan itu yang pegang kendali. Ya, pegang kendali. Termasuk bukan hanya pribadi, Pak. Pegang kendali para pemimpin kita. Kita doakan itu, Pak. Supaya juga tidak terjadi kekacauan. Semua berjalan dengan baik, Pak. Ya, kita berdoa itu, Pak, ya. Dan tentu berdoa untuk apa yang kita pilih juga. Kita doakan supaya Tuhan jaga dan Tuhan pelihara, sehingga pada waktunya dia siap. Begitu. Pak Enoch, siapa tahu para kontestan, baik gubernur, bupati atau wali kota menyaksikan tayangan. Apa pesan Bapak kepada calon-calon pemimpin ini? Pesan saya, jalankanlah apa yang sudah dipercayakan oleh pemilih rakyat, jangan mengecewakan. Jadi apa yang sudah dijanjikan, yang diprogramkan itu diwujudkan, Pak. Karena saya begitu yakin kalau pemimpin itu bisa menjalankan kepemimpinannya, maka daerah kota itu pasti diberkati Tuhan, Pak. Tuhan. Iya, Pak. Luar biasa. Baik pemirsa, nanti kita akan berdoa khususnya untuk calon-calon pemimpin dan juga pelaksanaan pilkada. Baik pemirsa, sepanjang waktu ini kita sudah mendapatkan banyak informasi bagaimana kita menjadi pemilih yang cerdas. Tetapi kalau Anda baru saja menemukan channel kami, Pendeta Enoch akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita perbincangkan pada pagi hari ini. Silakan Pak Enoch. Terima kasih. Pemirsa yang saya kasih, kita sedang pesta demokrasi. Kita tidak boleh menutup mata. Pesta demokrasi ini kaitan erat dengan pemilihan pemimpin. Karena itu pertama, ya kita membutuhkan seorang pemimpin. Karena itu jangan pernah kita tutup mata atau golput. Kita harus memilih. Yang kedua, kita menyadari bahwa kita membutuhkan pemimpin yang betul tepat. Jangan asal pilih. Yang ketiga, kita harus berdoa betul-betul, karena ini juga sebuah peperangan rohani. Kita harus memilih dengan tepat. Doa kita juga sangat dibutuhkan supaya Tuhan ambil bagian dalam hal ini. Nah, satu kata, pilihan Anda menentukan apa yang Tuhan inginkan nanti juga. Karena Tuhan sudah memberikan kepercayaan pada kita untuk memilih. Amin. Puji Tuhan. Baik pemirsa, dalam kesempatan ini mari kita akan satukan hati, kita akan berdoa meminta kepada Tuhan agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah boleh berjalan dengan baik, lancar, dan terpilih pemimpin-pemimpin yang memang luar biasa disiapkan oleh Tuhan. Pendeta Enoch akan memimpin kita dalam doa. Makasih. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, bersyukur buat waktu yang boleh Kau berikan lewat Kompas TV ini Tuhan. Terima kasih lewat jamahannya kami boleh belajar untuk memaknai hakikat Tuhan dalam kehidupan kami, terutama dalam berpolitik. Kami serahkan Tuhan dalam masa kampanye, dalam persiapan pilkada 27 November
mendatang. Mohon anugerah Tuhan, Tuhan sertai dan Tuhan jaga, termasuk calon-calon pemimpin kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berdoa atmosfer politik tenang dan damai tanpa adanya kekacauan. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Pemirsa, kita percaya kalau kita bersatu hati, kita memiliki satu unit yang kuat untuk kita boleh meminta kepada Tuhan pemimpin yang takut akan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikannya kepada kita. Selamat memilih, jangan lupa untuk kita tidak boleh menjadi golput, kita gunakan hak pilih kita supaya terpilih pemimpin yang takut akan Tuhan. Saya, Samuel Santoso, mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat pagi, salam jamaahnya, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Luar biasa. Terima kasih.